Hai students, hari ini kita belajar tematik. Kita sudah masuk ke tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Kita mulai dari subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 2, pembelajaran 1. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat, terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Anak-anak, kalian boleh membaca cerita asal mula Telaga Warna yang ada di buku kalian di halaman 2 sampai dengan halaman 3. Setelah kalian membaca cerita asal mula Telaga Warna, maka kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 4. Anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Biasanya, cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 5. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Kemudian, tulislah informasi yang kamu peroleh pada kolom yang ada di buku kamu. Anak-anak, perhatikan bukunya di halaman 22, pembelajaran 3. Hai teman-teman, namaku Dayu, aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tobanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, Bali sangatlah terkenal hingga ke luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, penjelasannya ada di buku kalian di halaman 23. Pertama, yaitu penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja kebun, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda. Anak-anak, perhatikan bukunya di halaman 26. Di sini ada cerita tentang asal mula Bukit Catu. Silakan dibaca di rumah sampai dengan di halaman 28. Setelah dibaca, jangan lupa dijawab pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 28.
Anak-anak, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, dan jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. 3. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Anak-anak, demikianlah video Miss hari ini. Jangan lupa belajar dan dikerjakan tugasnya. Jika selesai, kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Bye!